adik-adik. Coba mana suaranya kurang keras? Shalom adik-adik. Selamat pagi. Hari ini kita mau siap-siap buat ibadah sekolah minggu. Ayo adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, jangan ngobrol-ngobrol. Kita mau siapin hati kita buat sekolah minggu hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan, untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, sehingga kami masih bisa ibadah online pagi ini. Tuhan Yesus, urapi kami, jamah kami supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya pujian penyembahan kami juga dengan baik berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik kita angkat tangan kita katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita katakan lagu ini dari awal adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. 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 Ayo adik-adik jangan ada yang diam. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Adik-adik katakan terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau siap memuji Engkau ya Bapa. Biarlah kami semangat memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk, kita bangkit berdiri. Coba kalau punya kakak, punya adik, colek katakan, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri. Oke, kita mau angkat pujian. Big or small, short and tall. Oke Kak. Ayo tepuk tangan adik-adik. Gerakannya ikutin kakak ya. Ayo. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa sa sa sa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat adik-adik. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Ku takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Ku takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, ini kemuliaan buat Tuhan Yesus yuk. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan gak? Masih. Oke, kita angkat pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham
anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, sekarang kita mau membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, sekarang kita mau membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan hati kita, nggak boleh ngobrol. Kita mau siapkan hati buat firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kalau masih ada yang ngobrol sama teman sebelahnya atau masih belum duduk, coba duduk dulu. Kakak Fani tungguin ya. 1, 2, 3. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kakak Fani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh sehat saat ini, boleh mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga Tuhan sekarang kami mau belajar. Kami mau membuka telinga kami, mata kami, dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kakak Fani mau kasih
firman Tuhan, mau cerita cuma 5 menit. Coba, 5 menit itu dikit atau banyak ya? Itu dikit adik-adik, coba. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya jarinya masih banyak ya. Jadi cuma 5 menit, coba. Dibuka telinganya yang fokus ya dengerin Kakak Fani. Jadi pada suatu hari ada seseorang yang bernama Yohanes. Siapa? Yohanes. Nah, siapa ya kira-kira adik-adik Yohanes? Jadi, Yohanes itu salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, suatu hari Yohanes dibuang ke sebuah tempat yang bernama Patmos. Apa? Patmos. Nah, kira-kira kalau dibuang itu biasanya bisa makan enak nggak ya? Siapa di sini yang udah makan? Siapa di sini yang makannya enak banget dimasakin sama mama? Kalau Yohanes nggak dimasakin siapa-siapa, makannya susah, minumnya susah karena ia dibuang. Nah, adik-adik, ketika di Pulau Patmos, Yohanes mendapatkan gambaran dari Tuhan, mendapatkan janji Tuhan. Apa ya kira-kira janji Tuhan? Janji Tuhan itu baik atau jahat? Coba keluarin, baik atau jahat? Baik ya. Tuhan Yesus menjanjikan kehidupan yang lebih baik buat Yohanes. Kira-kira di mana ya adik-adik? Coba Kakak Fani kasih satu kunci. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Siapa di sini yang pernah ke puncak? Ada apa? Ngelihat ada pohon-pohon, sungai yang indah, udara yang segar. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Kalau Kakak Fani nyanyi gini, aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Jalannya lurus, supirnya Yesus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Siapa yang mau ikut? Semuanya ya. Nah, kalau puncak aja itu indah, apalagi surga. Jadi, Yohanes digambarkan, diberi gambaran sama Tuhan tentang surga. Surga itu ternyata adik-adik ada pohon di mana setiap hari buahnya numbuh. Dan kita nggak perlu kelaparan lagi. Terus selain kita nggak kelaparan, di surga itu juga nggak ada ratap tangis. Siapa di sini yang suka nangis? Soalnya misalnya dimarahin mama, terus misalnya kehilangan saudara karena meninggal dunia, jadi nggak perlu sedih lagi, nggak ada ratap tangis, nggak ada kekecewaan, dan ada sukacita. Coba mana kalau sukacita? Kalau sukacita coba. Kalau sukacita itu karena apa ya? Kasih Tuhan, ya kan? Sukacita karena kalau di surga itu tinggalnya sama siapa? Sama oma? Sama musuh? Teman sebelah? Sama siapa? Sama Tuhan Yesus di surga. Tadi bilang apa Kakak Fani bilang? Ada buah yang setiap hari kita bisa makan. Nyam nyam nyam. Kalau enak gimana? Nyami. Terus juga tadi ada sukacita, nggak ada kekhawatiran karena ada surga. Nah, dibilang sama Yohanes bahwa gambaran surga itu seperti Yerusalem, di mana itu sangat indah. Kakak pengen tanya, pertama kali kenapa ya manusia harus hidup di dunia dan menderita? Karena adanya dosa. Apa? Dosa. Nah, ketika hidup di dunia, Yohanes pun merasakan yang namanya kekecewaan, ketakutan, bahkan sampai dibuang ke pulau apa tadi? Patmos. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan surga. Coba sama-sama nyanyi. Bangkit berdiri, coba. Ada lagu di dalam dunia, ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Kakak Fani kemana ya tadi? Karena mati, hilang, dan kebakar. Siapa di sini yang mau kebakar? Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kalau sempit gampang ya lewatnya. Adik-adik pernah nggak lewat jalan sempit? Atau lagi naik mobil,
terus papa lewat jalan sempit. Gampang nggak? Gak mudah. Makanya harus kuat, harus gagah. Tapi gagahnya karena kita bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Jadi kalau mau masuk surga, seperti janji Tuhan kepada Yohanes, kita harus dekat sama Tuhan. Boleh jahat gak? Tuhan bilang kalau orang yang dekat sama Tuhan, ada yang namanya kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah adik-adik, jadi firman hari ini adik-adik harus tahu bahwa nanti akan ada bumi baru, akan ada surga setelah kehidupan sekarang. Jadi adik-adik harus bekerja keras untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan saat ini. Jadi anak yang baik, yang taat orang tua, yang taat Tuhan, dan selalu dekat sama Tuhan supaya ada sukacita. Yeay, sekarang boleh lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin Kak Fani ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami mau Tuhan untuk taat dan takut akan Tuhan, sehingga kami mampu menerima janji Tuhan untuk tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, ibadah hari ini udah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan ikut ibadah online lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.